Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kembali kita membacakan buku Fiqih Dakwah Bapak Dr. Muhammad Nasir. Beliau adalah seorang rijalud dakwah, tokoh dunia Islam internasional yang sudah wafat di tahun 1993 yang lalu. Tetapi dengan pikiran-pikiran dan ide-ide cerdas beliau, alhamdulillah, ini mudah-mudahan bagian dari berkah umur beliau. Karya-karya beliau terus dikaji oleh generasi-generasi setelahnya. Beliau juga seorang Perdana Menteri pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pahlawan nasional Republik Indonesia. Kita masih melanjutkan di bab kaifiyah dakwah atau cara berdakwah dengan hikmah, sampai kepada makna hikmah yang ketujuh, yakni dalam arti hikmah sebagai uswah hasanah dan lisanul hal. Hari ini di sesi yang ke-71 kita sampai di halaman 248, masuk kepada poin tentang lisanul hal. Pak Nasir menuliskan, sesuai dengan perjanjian Hudaybiyah, di tahun berikutnya Rasulullah SAW sudah dapat masuk kota Mekah untuk pertama kalinya sesudah hijrah dengan rombongan umat sejumlah 2.000 orang lebih, dan 2 kali lipat jumlahnya dari sedianya akan terus ke Mekah di tahun penandatangan perjanjian Hudaybiyah itu. Mereka memasuki kota Mekah dalam rangka menunaikan umroh yang terkenal dengan nama Umratul Qadha, yaitu untuk menunaikan ibadah umroh yang tidak jadi dilakukan di tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya dihalang-halangi oleh orang kafir Quraisy. Nah, kemudian di tahun berikutnya melakukan Umratul Qadha ini. Mereka memasuki benteng musyrikin Quraisy itu sebagai umat yang sedang melakukan ibadah. Memang itulah niat mereka dari semula. Senjata, kuda dan alat-alat perang lainnya telah mereka tinggalkan di suatu tempat kurang lebih 12 km jaraknya dari kota Mekah, sesuai dengan perjanjian juga. Masing-masing hanya membawa sebilah pedang tersisip. Penduduk kota Mekah, laki-laki dan wanita, pergi keluar untuk melihat mereka datang itu dari puncak dan lereng bukit sekitarnya. Mereka masuk dalam barisan yang teratur rapi, semua serba berpakaian umroh, serba putih bersih, sambil menyerukan talbiyah serentak berirama, keluar dari lubuk hati abidin penuh keimanan dan takwa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Wahai Tuhan kami, inilah kami memenuhi panggilanmu. Inilah kami, tak ada sekutu apapun bagimu. Inilah kami memenuhi panggilanmu. Bergelombang dan bersipongan bunyi seruan talbiyah 2.000 umat Muhammad di lembah Makkah itu untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pada kepala barisan kelihatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengendari unta yang disayanginya, Al-Qaswa, diapit kanan kiri oleh para sahabat dengan pedang bersarung tersisip. Abdullah bin Rawahah berjalan di depan sambil memegang kendali unta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampailah mereka ke tempat yang semenjak bertahun-tahun mereka idam-idamkan, tempat mereka berkiblat setiap sholat, yaitu Baitul Haram. Menyentak perasaan Abdullah bin Rawahah di kala itu rasa gembira dan bangga dapat merasakan nikmat menjadi anggota barisan mukminin. Melompatlah sekuntum saja dari bibirnya. Nyahlah hai kaum kafir dari jalannya. Nyahlah, segala kebaikan ada pada Rasulnya. Tuhan, aku iman akan segala ucapannya. Aku sadar akan hak ilahi dalam menerimanya. Aku sadar akan hak ilahi dalam menerimanya. Hampir-hampir Abdullah bin Rawahah bersorak keras-keras seakan-akan dia berada di medan perang, tetapi cepat ditegur oleh Rasulullah SAW yang berada di dekatnya. Mahlan ya bin Rawahah, tenanglah engkau wahai bin Rawahah. Lalu untuk menyalurkan perasaan yang sedang meluap-luap itu, Rasulullah mengajarkan apa yang lebih tepat untuk diserukan. Qul la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah.
Katakanlah, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang tunggal. Benar janjinya, ditolongnya hamba-hambanya, dinaikkannya derajat tentaranya, dan dihancurkannya persekutuan musuh dengan sendirinya. Dengan penuh khusyuk, bin Rawaha menyerukan kalimat-kalimat ini dengan suaranya yang nyaring. Gemuruh bunyi suara seluruh umat mengulanginya, berirama sahut menyahut. Rasulullah mendekati Hajarul Aswad, batu perdamaian itu. Disentuhnya dengan tongkat kecil yang dipegangnya, lalu berdoa, Allahumma arham imra'an arahumul yaum min nafsihi quwwah. Ya Tuhanku, santunilah orang yang ini hari memperlihatkan kepada mereka kekuatan yang ada pada dirinya. Yakni santunilah wahai Tuhanku umat Islam ini yang sedang menampakkan kekuatan yang ada pada sisi mereka kepada lawan-lawan mereka, agar jangan sampai mereka dihinggapi rasa riak dan takabur. Alangkah cepatnya Rasulullah SAW memintasi supaya semangat jangan melimpah-limpah. Melimpah-limpah maksudnya jangan meluap-luap semangatnya, saking senangnya bisa melakukan umroh di tahun tersebut, di mana tahun sebelumnya mereka gagal umroh karena dihalang-halangi oleh kaum kafir Quraisy, dan tahun ini mereka bisa umroh bersama-sama dengan 2000 kaum muslimin. Karena itu mereka meluap-luap semangatnya. Tapi Rasulullah SAW mereda itu, jangan sampai mereka riak dan bahkan sombong. Alangkah cepatnya Rasulullah SAW memintasi supaya semangat jangan melimpah-limpah, jangan meluap-luap, dan teguhnya beliau mengendalikan gelora semangat khalayak ramai yang sedang meluap-luap. Kekuatan digantungkannya kepada kerahiman yang maha kuasa. Itulah bagian dari awal makna hikmah dalam arti lisanul hal. Insyaallah besok kita lanjutkan kembali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.